Halo, selamat bertemu lagi dengan Om Begawan dalam ngopini politik ngompol. Ya, kita basahi otak kita, pikiran kita, dan kita tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Ribut-ribut soal pernyataan Daniel Mananta, ya ini memang membuat kita prihatin. Wah, sedih gitu loh. Viral diberitakan bahwa Daniel setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa ada jin kafir dalam patung dan salib Yesus. Waduh, ini jinnya kayak apa ini? Ini medeni atau tidak gitu. Nah, anehnya Daniel itu tidak mendeklir apakah dia sudah mualaf atau belum. Nah, dan mestinya tahu bahwa pernyataannya itu berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat kita yang semangat keagamaannya tengah menggelora, persatuan tengah menggelora. Nah, apakah ini cuma demi konten karena dia sudah makin jarang muncul di TV, nunjem gitu loh ya, atau murni kekilafan dirinya sendiri? Ya, entah sudah mualaf maupun tetap menjadi Katolik, pernyataan tersebut mestinya tidak perlu terucap dari seorang Daniel gitu loh. Nah, kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, ya, beraneka ragam, yang memiliki agama banyak serta keyakinan masing-masing. Jadi semestinya sebagai artis, orang yang populer beken, ya hati-hati berbicara. Apalagi ini menyangkut agama, sebuah keyakinan begitu. Nah, apa yang bisa kita petik dari kasus Daniel ini, Daniel Mananta ini? Ayo, kita kupas saja dengan otak yang basah dalam ngompol ngopini politik berikut ini. Kalau kita mau belajar loh, kalau kita mau belajar dari kasus pelecehan agama sebelumnya, ya sebelumnya banyak itu pelecehan agama, sudah banyak orang menjalani proses hukum. Loh, karena soal pelecehan agama ada yang berakhir damai, ya toh, ada yang berakhir dengan permintaan maaf, gitu. Namun juga banyak yang berakhir di sel, nah, di tahanan loh. Nah ini contohnya ada Sony Sumarno, ya toh, Reza Harzuen, kalau tidak salah itu Ahmad Muzadek, Abraham bin Moses, Muhammad Kece, dan masih banyak lagi loh. Nah khusus Pak Ahok, mestinya meski sudah divonis, ya toh, sudah diputus dan menyelesaikan hukumannya dengan bebas, ya toh, namun banyak pihak yang melihat kasusnya tidak murni penistaan agama. Banyak loh teman-teman dari NU menyatakan ini. Teman-teman dari NU menyatakan bahwa proses peradilan Pak Ahok lebih politis, dipolitisasi dibandingkan murni kasus penistaan agama. Ya karena kepentingan pemenangan Pak Anies waktu itu. Ya terlepas dari itu, dari semua itu, kita sebagai umat beragama di Indonesia yang memiliki tradisi yang kuat atas toleransi, keberagaman, saling menghormati, semestinya hal-hal begini ini tidak perlu dinyatakan ke publik. Ini sensitif sekali. Maksudnya pernyataan Bang Daniel itu tidak perlu diucapkan. Nah, di sini memang masih debatable lah. Dan masyarakat masih rancu melihat mana pernyataan yang dianggap pandangan pribadi yang tidak akan mempengaruhi publik dan mana pernyataan yang bisa dianggap mempengaruhi khalayak umum sehingga masuk dalam pelecehan agama. Ya hati-hatilah. Ya, bagi tokoh agama, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh adat, atlet, artis, dan orang yang sudah dikenal beken tentunya punya batasan dalam menyampaikan sesuatu.
karena sebuah pernyataan bisa mempengaruhi masyarakat, ya toh. Kecuali kita bukan siapa-siapa, tapi juga tetap harus hati-hati. Figur publik loh ini, harus hati-hati. Di negara kita juga dikenal dengan larangan berbicara yang bisa menyinggung sara, suku, agama, dan ras, dan antar golongan. Nah, dalam politik, istilah sara itu masuk kategori politik identitas. Nah, kalau Daniel Mananta menyatakan bahwa dalam patung dan salib ada jin kafir, dalam perbincangannya biasa, tanpa direkam, dan hanya dengan beberapa orang teman dekatnya, ya mungkin tidak akan ada masalah. Oh, itu hanya bicara antar teman saja. Nah, jangan dikira jika berbicara sendiri itu tidak akan jadi masalah juga. Oh, belum tentu. Sebab jika kita bicara sendiri, namun direkam untuk kemudian diunggah di media sosial, apalagi YouTube seperti sekarang ini, itu akan menjadi masalah besar. Masalah yang pelik. Siap-siap saja dengan konsekuensi hukumannya. Tidakkah Daniel memahami bahwa di Indonesia beberapa kali muncul kerusuhan atau konflik gara-gara pernyataan seseorang? Tidakkah dia khawatir dengan itu? Tidak khawatir, Bang Daniel. Apa Daniel sudah lupa bagaimana mencintai Indonesia? Apakah sudah tidak ingat kita berada di negara yang luar biasa seperti ini? Negara kaya indahnya seperti surga. Rasa cinta Daniel Mananta pada negara ini dibuktikan dengan memproduksi barang bermerek DAM. I love Indonesia. Bukankah itu kecintaan tertinggi seorang Daniel? Iya toh? Nah, teman-teman saya dari NU memiliki slogan Ukhuwah Islamiyah atau bersaudara dalam Islam. Ukhuwah Wataniyah atau bersaudara dalam kebangsaan, dan ukhuwah basariyah alias bersaudara dalam kemanusiaan. Ini menandakan batasan rasa bersaudaranya sudah sampai sesama manusia. Entah dari suku apa, bahasa daerahnya apa, warna kulitnya seperti apa, negara dan budaya dan lain sebagainya. Ini yang harus dipertahankan. Kita juga punya tokoh-tokoh loh. Tokoh bangsa yang luar biasa. Ada Romo Mangun, Romo Magnis, Gus Dur, Buya Syafi'i Ma'arif, dan masih banyak lagi para tokoh bangsa itu benar-benar memperjuangkan dan mendidik kita, bangsa Indonesia, untuk saling menghormati serta memiliki rasa empati kepada sesamanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa etnis Tionghoa serta Konghucu kemudian diakui sebagai warga negara Indonesia. Bahkan kini perayaannya Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional. Ya, kita patut bangga pernah punya presiden seluar biasa seperti Presiden Gus Dur waktu itu. Nah, Bang Daniel, silahkan masih tetap menjadi umat Katolik atau mau berpindah agama, itu hak Anda. Tidak ada yang melarang hak seseorang untuk memeluk keyakinan. Saya tidak akan pernah mempengaruhi karena itu soal keyakinan diri Anda. Tapi tolong jangan contoh orang-orang yang pindah agama kemudian menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ada Yahya Waloni, Irene Hardono, Felix Xiao, dan masih banyak yang lain yang kemudian malah menghina agama sebelumnya. Contoh itu loh. Bang Deddy Corbuzier yang meskipun sudah mualaf, beliau fokus banyak belajar tentang Islam. Tidak pernah mau menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ya contoh itulah. Juga kepada Ustadz Abdul Somad. Saya menghormati UAS sebagai salah satu ulama di Indonesia. Tetapi semestinya dalam berbicara ya fokus saja pada agama Islam itu saja. Itu cuma komentar loh ya, itu komentar. Saya ya gak level menasihati beliau. Ya cuma kalau di agama saya diajarkan jangankan pada agama lain,
Pada saudara seiman saja, kita tidak diajarkan untuk menjelek-jelekan. Pada anak-anak kita juga di agama dituntun untuk mengajarkan kebaikan. Menjelekan saja tidak boleh, apalagi mengolok-olok. Wah, tambah parah itu. Lalu juga mengupas agama orang lain. Dari sudut pandangan agama yang dianut, wah, itu tidak tepat. Keyakinan itu tidak bisa disatukan. Ya, kenapa sih jika kita semua lebih mendengarkan nasihat-nasihat yang menyejukkan dibandingkan tokoh-tokoh agama yang suka menghina, menghasut, memprovokasi, memanas-manasi? Tujuan hidup kita ini kan mencari ketenangan dan kedamaian. Tetapi kenapa ada orang-orang yang suka memanas-manasi, mengompori, memprovokasi? Ya karena orang-orang melakukan itu disebabkan banyak masalah dalam dirinya. Ya mungkin begitu. Ya, dia butuh tempat atau ruang untuk melampiaskan. Ditambah ada yang bersedia membiayai, ya makin jadilah provokasi, menyebar kemana-mana, sehingga jadi masalah di mana-mana. Waduh, Bang Daniel, kita sudah mendekati tahun politik, ya toh, waspada dan jaga diri. Silakan masih menjadi Katolik yang taat atau menjadi Muslim, ya tolong diingat, jangan sampai Anda dimanfaatkan oleh orang-orang dengan kepentingan sesaat. Apalagi dalam diri Anda pengen ketenaran, pengen beken, mudah sekali itu dipanas-panasi, gampang itu dipengaruhi. Coba saja, sampaikan caci maki dan hujatan itu kepada selain Islam, Anda mudah terkenal dan diundang kemana-mana. Tapi ingat, itu hanya sesaat dan bisa menyerumuskan Anda. Ingat loh, almarhum Maher Tuwalibi, atau nama aslinya Sony Erata. Nah, tahu loh Sugi Nur kan? Nah, sebagian orang menyebutnya Gus Nur. Gus Nur, meski bukan anak kiai atau pernah jadi santri. Atau Alfian Tanjung. Nah, sedih rasanya kalau mendengar mereka berbicara. Saya percaya semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kebencian, marah, emosi, apalagi caci maki dan fitnah. Tidak ada sebenarnya. Nah, percayalah, orang-orang seperti mereka tidak dipandu oleh agamanya, melainkan oleh nafsu syahwatnya saja. Waduh, repot kalau gitu. Nah, ya gitu ya Bang Daniel. Nah, semoga Anda bisa merefleksi diri Anda, merenung, berpikir kembali, serta hati-hati berbicara untuk waktu yang akan datang. Dunia dan isinya banyak tipu daya. Hanya eling lan waspodo atau bahasa Indonesianya ingat dan waspada yang bisa menyelamatkan kita di dalam dunia yang penuh aneka ragam permasalahan ini. Ya, gitu ya. Sampai ketemu lagi di ngompol berikut ini dan ngopini politik yang penuh intrik dan menggelitik. Sampai jumpa.